Hai, balik lagi di Throwback Crime Story bareng gue, Michelle. Pada episode kali ini, gue akan ngebahas kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rian Jombang. Kasus ini sempat menghebohkan publik pada 2008 silam. Sebelum gue bahas kasus Rian Jombang, please subscribe, comment, and like this video. Namanya Ferry Idam Henyansyah, pria asal Jombang yang dikenal dengan sebutan Rian Jombang. Dia membuat geger publik pada Juli 2008 silam. Bagaimana tidak, Rian Jombang membunuh 11 orang dalam rentang 2 tahun, 2006 sampai 2008. Sadis, bukan? Kasus itu terungkap karena penemuan 7 potongan tubuh manusia di dalam 2 tas dan kantong plastik di dekat kebun binatang Ragunan pada 12 Juli 2008. Setelah ditelusuri, potongan tubuh tersebut milik Heri Santoso yang diketahui adalah gebetan Rian. Heri merupakan manajer penjualan di perusahaan swasta yang dibunuh di sebuah apartemen di kawasan Margonda, Depok. Lalu, bagaimana Rian tega menghabisi nyawa Heri? Sebelum melakukan pembunuhan, Heri datang ke apartemen Rian. Terus ia melihat ada foto Noval. Heri pun kemudian jatuh hati setelah melihat foto Noval. Dia pun meminta Rian agar mengenalkannya dengan Noval dan berharap bisa bumbu bareng. Bahkan Heri sampai mengasih ATM plus PIN-nya ke Rian biar permintaannya dipenuhi. Rian yang dengar permintaan Heri langsung marah dan akhirnya mereka beradu mulut hingga terjadi baku hantam. Tapi kok Rian cemburu ya? Padahal kan dia cowok dan temennya juga cowok. Ternyata Rian punya orientasi seksual terhadap cowok. Gak terima dong pacarnya mau direbut sama Heri. Waktu itu Rian langsung ke dapur ambil pisau dan langsung menusukkannya ke Heri. Heri yang berada dalam kondisi tak berdaya diseret ke kamar mandi. Korban kemudian dipukul pakai tongkat besi hingga meninggal dunia. Karena takut ketahuan aksi kejinya itu, Rian memotong tubuh Heri menjadi beberapa bagian, yaitu lutut, tangan, paha, alat vital, dan leher. Potongan tubuh Heri kemudian dimasukkan ke dalam tas dan kantong plastik. Setelah itu Rian mencari taksi menuju Ragunan untuk membuang tubuh Heri. Akhirnya jenazah Heri dibuang di belakang kebun binatang Ragunan. Gila, udah dibunuh, dimutilasi pula. Usai melakukan aksi kejinya kepada Heri, Rian dan Noval kemudian bertemu di apartemen Rian. Rian bilang ke Noval kalau ia sudah membunuh Heri. Bahkan Rian bilang ke Noval kalau sudah mengambil barang-barang berharga Heri seperti HP dan dompet. Keduanya kemudian berfoya-foya dengan uang yang diambil dari ATM Heri. Noval yang menggunakan ATM Heri akhirnya terdeteksi dari CCTV di ATM. Noval pun diciduk polisi di kamar kosannya di kawasan Depok. Setelah diperiksa polisi, Noval mengakui bahwa pembunuh Heri adalah Rian. Polisi pun akhirnya menangkap Rian. Ketika diperiksa polisi, akhirnya Rian mengaku sudah membunuh Heri. Saat melakukan penyelidikan, polisi dibuat keheranan. Karena Rian tidak menunjukkan rasa bersalah sedikit pun saat ditanya petugas. Usut punya usut, Rian akhirnya mengaku jika sebelumnya sudah membunuh 10 orang. Gila, ada ya orang yang udah ngebunuh tapi gak ngerasa bersalah sedikit pun. Akhirnya, polisi menggiring Rian untuk memberitahu lokasi penguburan 10 orang tersebut. Dan polisi menemukan 10 jasad itu terkubur di bekas kolam ikan di halaman belakang rumah orang tuanya Rian. Berbeda alasan saat Rian membunuh Heri karena cemburu, 10 orang yang jasadnya ditemukan di belakang rumah orang tua Rian di Jombang ternyata karena motif ekonomi. Tindakan Rian sangatlah keji dan tidak berperi kemanusiaan, membunuh hingga memutilasi mayat. Dari keterangan psikiater Polda Jawa Timur, Rian dinyatakan memiliki tanda psikopat. Bahkan Rian disebut sadar saat memberikan keterangan dan paham akibat tindakan yang ia lakukan. Rian juga diketahui memiliki kepribadian yang impulsif, sangat sensitif, mudah marah, sering melempar, memukul, dan melakukan tindakan kekerasan lainnya. Selain itu, Rian juga mengalami gangguan orientasi seksual berupa homoseksual. Saat diperiksa di Mapolres Jombang, Rian mengaku sering mengalami kekerasan dari ibunya sejak usianya 13 tahun.
Ia juga mengalami tekanan kejiwaan akibat memendam rasa benci kepada ibunya. Singkat cerita, pada 6 April 2009, Pengadilan Negeri Depok menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Rian. Tak terima dengan vonis tersebut, Rian pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung namun ditolak. Rian juga mengajukan kasasi ke MA namun ditolak. Bahkan Rian mengajukan gerasi ke Presiden Jokowi dan menulis pesan berisikan permohonan maaf atas perbuatannya. Hingga kini, eksekusi mati Rian Jombang masih menunggu keputusan pelaksanaan oleh Kejaksaan. Namun, pada Agustus 2021, nama Rian Jombang kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan kasus pembunuhan, melainkan berkelahi di dalam lapas Gunung Sindur. Tidak ada takutnya, Rian berantem dengan Habib Bahar bin Smith yang merupakan terpidana kasus penganiayaan. Mau tahu pemicu Rian Jombang dan Habib Bahar adu jotos? Kepala lapas mengatakan bahwa Rian Jombang dan Habib Bahar berkelahi karena masalah hutang. Kini kasus keduanya telah diselesaikan. Kasus Rian Jombang sempat disinggung pada 9 Agustus 2022. Saat itu, Menko Polhukam Mahfud MD membandingkan kasus Rian Jombang dengan kasus pembunuhan Brigadir J atau Yosua Huta Barat di rumah dinas ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Saat itu Mahfud mengatakan pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat Polri. Hal ini dikarenakan Polri mampu menangani kasus mutilasi Rian Jombang. Itulah kasus Rian Jombang. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Gue Michelle, see you di next episode.